Saya akan membahas suatu fenomena fisika, yaitu tentang cahaya. Cahaya yang kita lihat hanyalah salah satu jenis dari gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya itu hanya sekitar 380 hingga 750 nanometer. Selain difraksi dan interferensi, cahaya juga memiliki sifat dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diserap, dapat diuraikan, kemudian dapat disearahkan atau polarisasi. Saya akan menjelaskan pengertian dari interferensi dan difraksi. Yang pertama yaitu interferensi, itu fenomena di mana dua atau lebih gelombang saling tumpang tindih suatu titik tertentu dalam ruang. Difraksi adalah suatu peristiwa pembelokan atau benturan suatu gelombang apabila melalui suatu penghalang atau celah. Saya akan menjelaskan contoh interferensi, yaitu perpaduan dua buah gelombang. Misalnya pada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio dan gelombang TV. Jika dua sinyal ini bertemu, sehingga akan mengakibatkan adanya interferensi sinyal, yaitu di mana salah satu gelombang akan memiliki sinyal yang kuat dan gelombang lainnya akan memiliki sinyal yang lemah. Fenomena interferensi pada dua gelombang itu diakibatkan oleh adanya frekuensi masing-masing yang saling bertabrakan. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada perusahaan broadcasting untuk meletakkan pemancarnya yang berjauhan dengan pemancar lainnya. Konsep interferensi pada pelangi terjadi ketika cahaya matahari melewati tetesan hujan yang memisahkan cahaya putih menjadi sebuah spektrum cahaya. Kemudian warna-warna terpisah ini memantul di belakang tetesan hujan dan terpisah lebih banyak lagi ketika meninggalkannya. Hal ini mengakibatkan cahaya melengkung, membentuk kurva, dan lebih banyak lagi menghasilkan warna. Saya akan menjelaskan suatu peristiwa terjadinya warna-warni pelangi pada gelembung air sabun ataupun pada lapisan minyak di atas permukaan air. Warna-warni pada gelembung air sabun ataupun pada lapisan minyak di atas permukaan air terjadi akibat sinar matahari yang merupakan gabungan dari berbagai warna dari spektrum kasat mata. Lapisan tipis pada minyak ataupun pada sabun saat terkena sinar matahari atau cahaya polikromatik akan membentuk warna-warni pelangi sebagai pola interferensi. Warna-warni tersebut merupakan fenomena interferensi pada lapisan tipis. Interferensi cahaya terjadi akibat dua atau lebih berkas cahaya koheren dipadukan. Jika suatu berkas cahaya terkena lapisan tipis pada permukaan minyak ataupun sabun, maka berkas cahaya yang lainnya akan dipantulkan lagi. Karena pada permukaan minyak ataupun gelembung sabun bukan merupakan peristiwa pembiasan, melainkan suatu peristiwa interferensi konstruktif dan destruktif akibat pemantulan dari lapisan tipis tersebut. Apabila yang dipantulkan merupakan cahaya monokromatik, maka lapisan minyak ataupun pada gelembung air sabun tidak akan terbentuk warna-warni pelangi, melainkan akan terbentuk pola warna terang ataupun gelap pada pola interferensinya. Peristiwa interferensi ini membuktikan bahwa cahaya merupakan gelombang. Saya akan menjelaskan fenomena interferensi. 1. Cincin Newton. Cincin Newton adalah interferensi warna yang disebabkan oleh pemantulan cahaya di antara dua permukaan bulat, yaitu permukaan bulat lensa pelan konveks dan permukaan bulat kaca pelan paralel. Interferensi ini terjadi di selaput tipis udara yang berada di antara kedua permukaan bulat tersebut. Cahaya monokromatis akan jatuh di lensa pelan konveks dan akan melewati selaput tipis udara, lalu akan diteruskan ke kaca pelan paralel. Hasil dari interferensi ini adalah lingkaran-lingkaran dengan pola gelap terang.
Yang kedua, warna pada bulu burung merak dan burung kolibri. Warna pada kedua bulu burung ini bukanlah terjadi karena adanya pigmen pada bulunya, tetapi terjadi karena adanya efek iridensi. Efek iridensi ini sendiri adalah permainan warna yang menciptakan warna-warna cemerlang akibat adanya efek interferensi. Efek interferensi terjadi karena struktur bulu kedua burung ini yang dapat menggabungkan dan menguraikan cahaya-cahaya tampak. Efek interferensi inilah yang menyebabkan warna kedua bulu burung ini akan berubah-berubah sesuai dengan sudut pandang para penglihatnya. Fenomena gelombang laut adalah fenomena perubahan arah gerak gelombang yang bergerak ke pantai dari kedalaman yang dalam menuju kedalaman yang lebih dangkal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses fenomena gelombang laut ini terjadi. Dari gambar di sebelah saya dapat kita lihat bahwa muka gelombang masih berada pada titik A dan A aksen. Kemudian pada waktu yang bersamaan, gelombang dari titik A bergerak ke B dan gelombang dari titik A aksen bergerak ke B aksen. Gelombang di titik B telah berada pada daerah yang dangkal, sedangkan B aksen masih berada pada daerah yang dalam. Kemudian gelombang bergerak dari B menuju C dan dari B aksen menuju C aksen. Dari sini dapat kita lihat bahwa gelombang yang bergerak di daerah dangkal menempuh jarak yang lebih pendek, sedangkan gelombang yang bergerak di daerah dalam menempuh jarak yang lebih jauh. Hal tersebut menyebabkan gelombang perlahan-lahan dibelokkan. Yang perlu kita ingat bahwa semakin dekat dengan garis pantai, kecepatan gelombang semakin berkurang yang menyebabkan gelombang perlahan-lahan dibelokkan. Proses ini akan terus-menerus terjadi hingga gelombang mencapai titik pantai. Saya akan menjelaskan tentang contoh dari difraksi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah penggunaan CD yang memunculkan warna pelangi pada CD tersebut. CD adalah keping cakram yang digunakan untuk menyimpan musik, film, atau dokumen lain. Bagian bawah cakram tipis itu tampak seperti warna pelangi saat terkena sinar. Mengapa CD memunculkan warna pelangi? Warna pelangi pada bagian CD adalah contoh interferensi pada gelombang cahaya. Sebagai media penyimpanan, CD menyimpan informasi dalam bentuk lubang-lubang kecil pada lempeng aluminium. Jika dimainkan pada CD player, lubang-lubang tersebut memantulkan cahaya laser berfrekuensi tunggal ke detektor yang akan mengubah pulsa cahaya pantulan menjadi sinyal listrik. Pada kondisi pencahayaan normal, berkas-berkas sinar yang terpantul bisa saling berinterferensi, sehingga beberapa frekuensi tampak lebih kuat dibanding yang lain. Hal itulah yang menyebabkan permukaan CD menampilkan warna pelangi ketika terkena sinar putih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu fenomena yang berkaitan dengan difraksi cahaya, yaitu fenomena pelangi api. Fenomena pelangi api dalam bahasa meteorologi disebut dengan iridescence, jadi pada atmosfer bumi. Fenomena ini sangatlah langka. Mungkin pelangi api terdengar seperti pelangi biasa yang terjadi setelah turunnya hujan. Namun sebenarnya pada proses pembentukan cahaya, pelangi api dengan pelangi biasa sangatlah berbeda. Jika pelangi biasa terbentuk akibat proses pembiasan cahaya, maka pada pelangi api terbentuk oleh proses difraksi cahaya. Disebut dengan pelangi api karena bentuknya seperti api yang berwarna-warni. Warna-warni tersebut berasal dari proses difraksi. Difraksi hamburkan gelombang cahaya jadi pola-pola cincin berwarna-warni yang terdapat pada partikel es maupun partikel air. Ketika cahaya terdifraksi, cahaya akan bengkok di sekitaran objek. Objek yang kita kenal pada pembelajaran fisika merupakan suatu kisi. Pada pelangi api, objeknya adalah partikel air maupun partikel es yang terdapat pada awan. Partikel tersebut sangat-sangat kecil dan hanya seukuran mikron, dan seluruh partikel pada awan harus sama besar. Mungkin pelangi api atau iridescence sering dibandingkan dengan fenomena warna yang terdapat pada gelembung sabun maupun pada permukaan kaset CD. Namun perbedaannya adalah warna pada pelangi api tidak terlalu terang
Terima kasih telah mendengarkan Penjelasan kami. tentang interferensi. Refraksi cahaya. Semoga bermanfaat Untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.